Baru Allah mengajarkan Nabi Adam asma wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajarkan asma di sini semua bahasa. Makanya dari situ kita kalau paham ayat ini akan ngerti kenapa bahasa manusia seluruh dunia kok bisa beda-beda. Padahal bapak satu, Nabi Adam. Ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kok beda-beda. Ini harus kita pahami ayat ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma kullaha, semua bahasa. Tsumma 'aradahum 'alal malaika, kemudian Allah haturkan itu kepada para malaikatnya. Tapi malaikat tidak tahu jawaban. Malaikat itu hanya Allah kasih tahu semisal bentuk rupa, tapi tidak tahu namanya dan tidak tahu hikmahnya. Nabi Adam ini Allah ajari namanya dan Allah kasih tahu hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan cerita yang ke-17 dari Kitabul Ilmi, Adabul Murid ma'a Syekh. Etika seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah melalui wasilah gurunya. Cerita yang ke-17, alal murid, diwajibkan bagi seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah, yang masih belum kenal jalannya Allah, yang masih belum ngerti Al-Quran, dan yang masih belum kenal Rasulullah, belum begitu tahu jalan hidup yang dilampaui oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Wajib bagi seorang murid ayan toriha li syekh fi kulli syekh, memasrahkan penuh, melimpahkan penuh segala urusannya kepada gurunya. Jadi jangan ngatur gurunya. Semisal gurunya ngasih wadifah atau wiritan torekot ini, jangan ditawar. Wala ya'taridu alaihi fi syekh, jangan menentang kepada gurunya. Wa yamtasi lama ya'muruhu bih, dan wajib menuruti perintah gurunya. Wa illam ya'rif wajha dzalik, meskipun dia belum tahu dasarnya atau dalilnya. Kenapa guru saya merintah kayak ini, apa dasarnya, dalilnya apa? Dulu ada cerita sahabat Nabi, memang masalah nurut perintah guru itu, ulama itu ada dua metode. Ada istilah imtisalul amri khairun min sulukil adab. Nurut perintah guru itu lebih penting, lebih utama daripada mempertahankan sikap karena alasan tata krama, karena alasan beradab kepada guru. Kayak guru nyuruh semisal suruh ngimami sholat, ini murid langsung mau apa tidak mau karena mempertahankan sikap. Contohnya guru suruh mimpin murid itu doa. Ya ada ulama yang punya toriko sebaliknya. Sulukul adab khairun minim tithalil amri.
mempertahankan sikap karena alasan tata krama, karena alasan bertata krama kepada guru itu lebih penting daripada nurut perintah guru. Jadi kita harus bisa milah dan milih masalah ini. Dulu ada cerita sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menjumpai nama Nabi Muhammad SAW yang tertulis. Lalu Kanjeng Nabi memerintahkan umhu ismi, hapus namaku. Sayyidina Ali tidak nurut perintahnya Kanjeng Nabi. Cangkolang, bahasa Maduranya cangkol, takut suul adab, tidak mau. Disuruh menghapus nama Kanjeng Nabi aja tidak mau. Yang tertulis di sebuah kayu pelapa kurma. Waktu itu kan masih belum ada kertas. Nah, kertas kayak gini akan terbuat dari kayu. Kayu kolaborasi sama air jadi kertas. Kalau kertas dari cetakan Indonesia itu kayu pohon akasia yang biasanya dipakai nyamak kulit. Kalau kertas yang dari Eropa, Amerika itu dari kayu pohon cemara. Jadi kayu itu manfaatnya banyak. Jadi rumah, jadi buku, jadi kitab ya, dan seterusnya, banyak manfaatnya kayu. Waktu itu Sayyidina Ali menolak perintah Kanjeng Nabi, tidak mau, dipaksa sama Kanjeng Nabi, tidak mau, sungkan. Itu menghapus namanya saja tidak berani, apalagi sampai ngelamak ke orangnya. Ada lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suruh ngimami sholat, itu tidak pernah mau kalau di situ ada Rasulullah. Kalau selagi ada sahabat yang selain Kanjeng Nabi, mau beliau. Tapi kalau Rasulullah yang memerintah, tidak pernah mau disuruh ngimami sholat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru di akhir hayat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq mau, karena Rasulullah sudah tidak mampu berdiri. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar suruh ngimami sholat di Masjid Nabawi. Rasulullah jadi makmum dengan sahabat yang lain, tapi Rasulullah sholatnya bermakmumnya duduk, karena sholatnya orang berdiri itu lebih layak jadi imam daripada orang yang duduk. Nah, dalam kondisi tertentu beliau mau, Abu Bakar mau. Ada lagi cerita sahabat, alasan Sayyidina Ali sama Abu Bakar As-Siddiq ini berarti sulukul adab khairun minim tisalil amri, mempertahankan sikap karena alasan bertata krama kepada guru itu lebih penting dari sekedar menurut perintahnya. Kalau hal yang tidak begitu layak dilakukan murid, tidak mau. Ada lagi sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini pernah, dan sahabat yang lain, nunggu Kanjeng Nabi tidak kunjung datang sampai waktu sholat itu hampir habis. Akhirnya mau tidak mau sahabat itu toleh, siapa kira-kira gerangan orang yang pantas menggantikan Kanjeng Nabi jadi imam. Waktu itu yang paling layak, karena alim, bacaan Qur'annya fasih dan banyak mengetahui tentang ajaran Qur'an, itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau yang disodok, yang disuruh maju ke depan untuk jadi imam, yang didorong oleh sahabat yang lain. Hanya Abdurrahman bin Auf sudah terlanjur baca Fatihah, Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi datang, Nabi Muhammad SAW datang. Sahabat Abdurrahman bin Auf mau mundur karena aromanya Kanjeng Nabi itu tercium. Kanjeng Nabi meskipun tidak pakai parfum itu bau wangi, minyak kasturi, sama seperti putrinya Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, beliau itu keringatnya saja bau wangi-wangi surga, keringatnya. Makanya Sayyidina Ali kalau rindu surga, Rasulullah kalau rindu surga itu minta keringatnya Siti Fatimah Zahra, bau minyak kasturi, minyak misik surga, keringatnya itu. Nanti masih tidak tahu adus ya, wangi sampai nabi aku ojo tengi apa Siti Fatimah Zahra. Di Kanjeng Nabi melihat sahabat Abdurrahman bin Auf ini yang jadi imam ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini mau mundur. Bisa orang sholat mundur itu bisa, tapi tidak membatalkan sholat. Mau mundur, tapi mundurnya ya jalannya 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Jadi kaki kanan mundur, set, lalu dihitung 1, kaki kiri mundur, dihitung 2, berhenti. Jangan langsung 1, 2, 3 batal sholatnya.
Jadi cara jalan sholat seperti itu. Kayak kita mau ngisi soft di depan kita yang bolong, nggak apa-apa kita jalan. Tapi jalannya itu 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Perlu kita tahu fikih itu perlu. Kalau kita 3 langkah batal sholatnya. Jadi 1 kaki kanan dihitung 1, kaki kiri maju dihitung 2. Beda dengan tangan. Kalau tangan gini, ini baru dihitung 1. Tapi kalau kaki gini itu yang kanan saja itu sudah dihitung 1. Jangan menghitung 1, 2 itu jangan sampai kaki kanan kaki kiri dihitung 1, bukan gitu, dihitung 2 seperti itu. Nanti 2 berhenti sejenak, baru melangkah lagi, 2 berhenti sejenak, melangkah lagi, 2 berhenti. Itu tidak batal sholatnya, tidak batal. Abdurrahman bin Auf mau melakukan itu karena semua sahabat merasakan Rasulullah hadir, sudah tercium aromanya. Terus Kanjeng Nabi tahu, istamir ya Abdurrahman Auf, teruskan. Akhirnya tetap tidak jadi mundur ngimami sholat. Kanjeng Nabi jadi makmum. Sahabat Abdurrahman bin Auf punya dasar imtithalul amri khairun min sulukil adab. Mempertahankan nurut perintah guru lebih utama daripada mempertahankan sikap karena alasan beradab. Dalam kondisi tertentu kita harus bisa memilah dan memilih. Ini sudah terlanjur sholat, nah, itu loh masalahnya. Kalau Abu Bakar Siddiq kan belum sholat tadi, belum sholat. Dan dulu cerita di Sidogiri itu gitu, ke Khalil Nawawi pas malam 20 Ramadan beliau sakit parah, nggak bisa sholat berdiri. Akhirnya beliau sholat isya duduk bermakmum kepada Ki Abdul Alim. Makmum yang lain berdiri. Hanya sehabis sholat isya, belum sempat sholat taraweh, beliau sudah meninggal dunia. Hanya di khalifah selikur. Oh benar. Seperti itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Ki Abdul Alim juga ditunjuk. Aslinya orang yang ditunjuk sebelum akhir hayat itu berarti ditunjuk jadi khalifah pengganti. Kalau saya wafat ini gantiku. Nah, kenapa kok Kanjeng Nabi tidak milih sahabat yang lain, padahal pada waktu itu lengkap. Sayyidina Ali ada, Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Umar ada, tapi sahabat Abu Bakar Siddiq yang suruh ngimami sholat. Karena beliau yang lebih dahulu masuk Islam dari yang lain, yang lebih banyak wawasan ilmunya dari yang lain. Tuh. Orang yang pertama kali masuk Islam. Kita lanjut. Qala Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Ini beliau pengarang Rotib Al-Haddad. Layam bagi litolib, beliau mengatakan tidak sebaiknya bagi seorang santri, seorang murid, ayyakula li syaihi, berkata kepada gurunya, murni bikadha au a'tini kadha. Guru, perintahkan saya sesuatu, kasih saya sesuatu, saya minta cincinnya, minta surbannya, langsung gitu, minta sarungnya. Ini muridnya yang ngomong dulu. Itu tidak selayaknya ngomong seperti itu, katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Fa innahu bidzalika yatlubu li nafsi. Karena kalau murid melakukan hal demikian berarti dia meminta untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan gurunya. Bal yambaghi ayyakuna kal mayyit baina yadayil ghasil. Seharusnya dia sama seperti mayit yang berada di hadapan orang yang memandikannya. Tamu itu ya diibaratkan kayak gini. Murid itu juga diibaratkan sama seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Apakah terserah yang memandikan? Mayit tidak usah ikut-ikutan ngangkat cantik. Ada dulu mayit yang ajaib, Syekh Ahmad Al-Badawi itu mandi sendiri, wafat mandi sendiri, luar biasa beliau. Sudah fardu kifayahnya ya ditanggung yang mati itu sudah, karena beliau mandi sendiri. Setelah meninggal mandi sendiri kayak hidup. Karomanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Makanya dalam sairannya terkenal bi Rasulillahi wal Badawi warijalin mim bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi
Syekh Ahmad Al-Badawi kalau di kitab Jami'ul Usul fil Auliya, beliau ini termasuk di antara 4 wali penjaga arah. Kan arah ada 4, selatan, utara, barat, dan timur. Yang pertama Syekh Ahmad Al-Badawi, yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, yang keempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 4 orang ini kalau jalan-jalan sering Fatihai biar selamat, biar selamat. So didamping yang jaga arah 4 ya. Fa in aqamau fi syai'in falyasbut alaihi. Kalau gurunya menempatkan si murid dalam sesuatu, maka si murid harus menetapinya, menekuninya. Kayak gurunya ngasih wiritan apa, kalau setiap hari kamu baca istighfar 100, sholawatnya 100 ya, terus la ilaha illallahnya 100, jangan ditambah-tambahi sendiri. Sudah tekuni itu istiqomah itu. Fa innahu la yadri ma yasluhu lahu, karena si murid tidak paham yang terbaik bagi murid itu. Wa huwa a'rafu bima yasluhu lahu, gurunya lebih tahu apa yang bermaslahat bagi si murid. Kayak kita periksa ke dokter, jangan diatur sendiri resep obatnya. Apa katanya dokter? Jadi guru itu tahu dosisnya, dokter itu tahu dosisnya. Makanya obat itu suruh beli di apotik. Setelah itu ada dosisnya. Diminum pagi, sore, malam. 1 hari 3 kali. Jangan sampai kita ngatur sendiri. Yang seharusnya diminum 3 kali diminum sekaligus, nggak tambah sembuh malah tambah sakit, overdosis kayak gitu. Semua zikiran itu sudah diatur dosisnya oleh yang punya. Kayak kita ngamalkan Rotibul Haddad, itu dosisnya sudah diatur. Kalau sudah ditulis 3 ya 3, jangan dibaca 4. Ditulis 7 ya dibaca 7, jangan ditambahi sendiri, ada dosisnya. Semua yang di Rotibul Haddad, Rotib Al-Atas itu hadis Nabi semua, itu wiritannya Kanjeng Nabi semua. Jadi tanpa perlu dapat ijazah niat ngamalkan wiritannya Kanjeng Nabi cukup sebenarnya. Tapi lebih cepat kalau dapat ijazah. Terus misal saya disuruh guru saya baca sholawat 100, kalau saya bacanya sehari semalam 313, ya tidak apa-apa dalam forum lain. Maksudnya khusus waktu yang oleh guru kita ditugaskan baca segitu ya segitu. Di luar waktu itu kita tambahi sendiri, tidak masalah, ngerti ya. Lagi sholawat perintah Al-Quran. Wanas mukhtalifun, karena derajatnya manusia itu beda-beda. Yang tahu dosisnya itu gurunya. Yang tahu dosis obat, zikir itu kan, wiritan itu kan obat. Yang tahu dosisnya guru. Setiap murid ijazahnya beda-beda. Saya dapat baca sholawatnya suruh baca 1000 setiap hari. Enggak, kalau saya suruh baca 313. Kalau saya suruh baca 100. Yang tahu dosisnya, yang maslahat bagi si A, si B, si gurunya. Nanti jangan diatur sendiri. Kayak semua amalan torekot, itu apa katanya yang punya torekot, yang sadili, naksabandi. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Tujuannya sama tapi caranya yang beda. Minhum man la yasluhu illa li hidmati syekh. Sebagian manusia, sebagian seorang santri itu ada yang tidak layak untuk zikiran kecuali hanya untuk meladeni gurunya, hikmah kepada guru. Wa minhum li hidmatil fuqara. Ada orang yang derajatnya diangkat itu gara-gara melayani fakir miskin. Ada orang itu derajatnya diangkat jadi wali gara-gara ngabdi ke gurunya. Ada yang gara-gara sering sedekah ke fakir miskin. Macam-macam. Wa minhum li ghairi dzalik. Ada yang selain itu, orang diangkat derajatnya gara-gara sholatnya khusyuk. Ada kalanya gara-gara baca sholawatnya, istiqomah baca Al-Qur'annya, beda-beda orang. Ada kalanya gara-gara ya ngajar ilmu, ikhlas. Ada gara-gara yang menuntut ilmunya juga ikhlas, macam-macam. Ala hasabi ikhtilafi gharaizihim wa fitorihim, sesuai perbedaan watak
dan fitrah masing-masing dari manusia. Qalu, sebagian ulama mengatakan mangqala li syaikhi lima, barang siapa yang ketika sudah diajari ilmu, diajari zikir, diajari apa sama gurunya, terus si murid bilang 5, alasannya kenapa guru? Tanya alasannya, lam yuflih abadan, maka si murid tidak akan beruntung selamanya. Kakean komentar. Kayak cerita kemarin itu. Ceritanya Bani Israel tentang sejarah sapi ya. Mereka minta solusi tentang siapa pelaku pembunuhan dari kaum Bani Israel itu kepada Nabi Musa. Itu qala liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Terus ketika Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah, dapat wahyu, umatmu suruh nyembelih sapi Musa. Setelah disampaikan kepada umatnya, orang Bani Israel bilang, atattakhiduna huzwa, apa kaitannya nyembelih sapi sama kasus pembunuhan wahai Nabi Musa? Masih ditanyai. Apakah jenengan ini huzwa, jenengan ini guyonan, tidak serius ya? Akhirnya Nabi Musa jawab, wala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, saya ini bukan orang tolol, bukan orang goblok. Saya ini betul-betul serius, tidak bercanda. Akhirnya ketika mereka sudah yakin, baru tanya lagi. Mahia, tanya umur sapinya berapa tahun. Hanya minta petunjuk kepada Allah. Setelah mereka ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, akhirnya Nabi Musa dapat petunjuk dari Allah. Innahu yaqulu baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Katanya Allah, sapi yang Allah maksud itu tidak terlalu tua kayak Mas Amin ya, tidak terlalu muda kayak yang di belakangnya gitu. Sedengan awanum baina dzalik ya. Sedengan yang disembelih itu. Lalu tanya lagi, mereka kurang puas. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya warna. Akhirnya dijawab safra faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Warna sapinya itu warna kuning langsat, kuningnya murni, yang enak dipandang oleh orang-orang yang memandangnya. Mereka kurang puas. Tanya mahiyah, tanya amsaima am amilah, sapi umbaran yang biasa diumbar di pegunungan, ngerumput sendiri, cari rumput sendiri, makan sendiri tanpa dikembala oleh tuannya. Apakah sapi yang biasanya diternak, dipiara sama yang punya, dipakani sama yang punya, dicarikan rumput sama yang punya, dipekerjakan untuk ngangkut muatan atau untuk membajak tanah sawah atau untuk nyirami sawah dan seterusnya? Apa seperti itu Nabi Musa? Sapi yang seperti apa yang Allah maksud? Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Sapi itu sangat serupa bagi kami. Kalau jenengan jelaskannya sekali lagi ini, insya Allah kami dapat petunjuk yang kepada sapi yang Allah maksudkan. Setelah itu singkat cerita, setelah Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah, dijawab sama Allah, sapi yang Allah maksud adalah baqaratun la dzalulun, sapi yang tidak dihinakan untuk dipekerjakan. Tusirul ardo, sapi yang bukan untuk dibuat bajak tanah sawah. Walataskil harsa, bukan sapi yang dibuat ngangkut air untuk nyirami sawah, dan seterusnya. Musalamatun, sapi yang selamat dari penyakit, sehat wal afiat, la syiyatafiyah, pokok sapinya tidak ada duanya, sapi yang kayak gitu. Setelah itu mereka jawab, qalul anaji tabil haq, kalau sekarang sudah detail jelas. Hanya dicari beneran, dicari ketemu di seorang pemuda yang bakti kepada ibunya. Setelah ketemu, dibeli dengan harga yang mahal, bimaski mil ihadaban, dengan harga emas seberat kulitnya sapi itu. Kalau kulitnya sapi 25 kilo ya, berarti harga emasnya segitu. Emas 1 gramnya 500.000, kalau 25 kilogram. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak nyembelih sapi karena harganya terlalu mahal. Nah, ketika ayat ini turun, Kanjeng Nabi dawuh ke sahabat-sahabat, lau dzabahu ayya baqaratin kanat la ajza'athum
walakin syaddadu ala anfusihim wallah syaddada alaihim. Sebenarnya Bani Israel itu kok seandainya ketika diperintah sama Allah suruh nyembelih sapi, dia terus mereka cari sapi sedapatnya, senemunya, langsung disembelih, sudah dianggap cukup sama Allah. Gara-gara mereka terlalu banyak bertanya sehingga mereka memperberat syarat wajibnya sapi itu sendiri. Makanya di hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis innama ahlaka man kanat qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah gara-gara kasratu masailihim, kakean takon, kakean jaluk, banyak menuntut kepada gurunya dan tidak nurut perintah gurunya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Guru ya para nabi itu guru bagi umat. Apa dasarnya? Kok bisa di kitab-kitab itu nerangkan seperti itu semua? Dasarnya murid wajib taat ke gurunya. Yang ada kan anak suruh ngabdi ke orang tuanya. Apakah ada di Al-Quran atau hadis dalilnya murid wajib taat ke gurunya? Tidak ada. Dulu ini cerita Al-Quran lagi. Ceritanya iblis sama Nabi Adam sama malaikat. Idh qala Allah lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifahku di bumi, penggantiku untuk melestarikan syariatku di bumi. Kalau secara jasmani khalifah pertama adalah Nabi Adam, tapi secara rohani adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di situ kalau secara jasmani Nabi Adam karena bapaknya manusia, tapi secara rohani itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena nurnya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Sebagaimana hadis riwayat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, akhbirni an syai'in an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu menciptakan nur nabimu sebagai makhluk pertama. Dari keringat atau tetesan nur itu terciptalah seluruh alam semesta ini. Tercipta roh, tercipta bumi, tercipta langit. Bumi kemudian diambil 60 macam persadanya, lalu dititipin Nur Muhammad, jadilah Nabi Adam. Tulangnya Nabi Adam sebelah kiri, posisinya di bawah dada kiri, lambung bagian atas diambil, kemudian dititipin Nur Muhammad, kun fayakun, jadi Siti Hawa. Makanya istilah Hawa itu kesenangan, hawa nafsu. Karena gara-gara kaum Hawa, kaum laki-laki bernafsu, aneh ya. Makanya hawa nafsu istilahnya. Kenapa kok istilahnya hawa? Karena tulang yang Allah ambil pada saat Nabi Adam ini tidur, ini diambil pada saat Nabi Adam di surga. Jadi dahulunya Allah kepada malaikat, saya akan menciptakan khalifah bumi dari kalangan manusia. Itu Nabi Adam belum Allah ciptakan. Ayat itu. Lalu malaikat jawab, ataja'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menciptakan makhluk lagi yang bikin onar di muka bumi dengan maksiatnya mereka kerjakan, yang ahli menumpahkan darah, saling bunuh membunuh, sebagaimana dari Banil Jan, keturunan Jan, keturunan iblis. Nanti kalau leluhurnya Jan, kalau anak cucunya jin, iblis. Apa bedanya jin sama setan? Bang firqatun minal jinni lam yu'min minhum ahadun. Komunitas bangsa jin yang tidak beriman kepada Allah sama sekali, itu namanya setan. Kalau jin yang beriman ya tetap jin. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ya kepalanya mereka itu iblis. Kayak gitu. Malaikat jawab seperti itu, kayak protes ke Allah. Wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat setiap detiknya bertasbih memujimu ya Allah,
mensucikanmu dari segala sesuatu sifat yang tidak layak disandangkan kepada. Enggak terima karena malaikat ini merasa la yukhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lam. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih terhormat dan lebih alim daripada kami para malaikat. Sebelum malaikat Allah ciptakan iblis dan setan-setan. Iblis malah dulu jadi penasehatnya malaikat, jadi gurunya malaikat. Sebagaimana diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar, pendeta Yahudi yang masuk Islam, beliau menceritakan keterangan yang ada di kitab Taurat. Kayak gitu. Setelah itu baru Allah mengajarkan Nabi Adam asma, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan asma di sini semua bahasa. Makanya dari situ kita kalau paham ayat ini akan ngerti kenapa bahasa manusia seluruh dunia kok bisa beda-beda. Padahal bapak satu, Nabi Adam. Ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kok beda-beda. Ini harus kita pahami ayat ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma kullaha, semua bahasa. Ma'aradhum alal malaika, kemudian Allah haturkan itu kepada para malaikatnya. Tapi malaikat tidak tahu jawabannya. Malaikat itu hanya Allah kasih tahu semisal bentuk rupa, tapi tidak tahu namanya dan tidak tahu hikmahnya. Nabi Adam ini Allah ajari namanya dan Allah kasih tahu hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan itu? Kayak contohnya, Allah menciptakan hewan sekecil semut. Malaikat ditanya ini apa namanya, tidak tahu kalau itu namanya semut. Tapi Nabi Adam bukan hanya namanya saja yang tahu, tapi hikmah kenapa Allah ciptakan semut, rahasianya apa itu Nabi Adam tahu. Wa tilkal asma tafarraqat fi auladih. Semua nama-nama, semua bahasa itu berbeda-beda di dalam anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam 41 mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Makanya jadi benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, ya, benua Eropa, bahasanya beda-beda. Itu entah kita keturunan yang mana. Coba tes DNA. Amin keturunan Nigeria Pak Amin. Jadi saya minum dulu. Jadi gitu, ayat itu menceritakan bahasa. Kita lanjut nanti, nyambung ke ini. Belum selesai. Setelah itu malaikat itu Allah dawi, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Wahai malaikat, kalau memang kalian merasa lebih pantas jadi khalifahku di bumi, kalau memang kalian merasa diri kalian lebih mulia, lebih terhormat dan lebih alim daripada Adam, tolong jelaskan nama-nama yang sudah aku ajarkan kepada Adam. Akhirnya malaikat tidak tahu jawabannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci dirimu ya Allah, kami tidak bisa menjadi malaikat atau makhluk yang alim, ngerti tentang ilmu pengetahuan, kecuali Engkau yang mengajarkan, kecuali Engkau yang membuat alim. Karena Engkau adalah Tuhan Al-Alim, Maha berilmu, Al-Hakim, dan Maha mengetahui hikmah rahasia penciptaan segala sesuatu. Malaikat setelah malaikat takluk disuruh nerangkan ilmu tidak tahu. Ini apa namanya? Ditunjukkan semut. Apa namanya? Tidak tahu. Terus kenapa saya ciptakan ini? Saya tidak tahu. Katanya malaikat-malaikat. Lalu Allah manggil Nabi Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Terangkan kepada malaikat dan iblis, setan semuanya, semua bahasa, sampai bahasa kentut pun Allah ajarkan. Maka dalam bahasa Arab itu kentut besar itu fusya, kentut sedengan itu fusya. Sampai itu kentut yang tidak berbunyi sama sekali fasya. Tapi itu diajarkan bahasa-bahasa itu kepada Nabi Adam.
Semua bahasa manusia itu dikuasai oleh Nabi Adam. Dikuasai. Anaknya Nabi Adam 41. Berarti Siti Hawa nikah sama Nabi Adam itu hamil 20 kali, tapi satu kehamilan langsung terlahir bayi kembar laki dan perempuan. Satu kehamilan lahir 2 orang, laki perempuan. Sampai 20 kehamilan berarti totalnya anak Nabi Adam 40. Lalu gara-gara Qabil membunuh Habil, akhirnya jadi 39. Lalu sebagai ganti Habil yang dibunuh oleh Qabil, Allah bikin Siti Hawa hamil lagi. Hamil yang kelak lah, hamil bayi laki-laki yang sendiri tidak punya kembaran, yang bernama Nabi Sis alaihissalam. Kayak gitu gantinya Habil. Jadi jumlahnya anak Nabi Adam 41. Nah, kita semua turunnya yang mana tidak tahu. Tapi yang jelas turunannya Qabil sudah Allah bumi hanguskan pada saat Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat banjir tufan itu sudah habis anak turun Qabil. Jadi manusia yang hidup sekarang ini tidak ada yang anak turunnya Qabil. Tidak ada anak turunnya orang yang ahli membunuh. Kenapa dibunuh ya di surat Al-Maidah? Karena itu rebutan perempuan. Watul alaihim naba'a bani Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qabil ini ingin dapat perempuan, kembarannya sendiri ingin dinikahi. Karena syariat Nabi Adam manusianya tidak ada lagi, jadi kembaran itu dianggap mahramnya, haram dinikahi. Jadi ya apa Qabil harus menikahi kembarannya Habil. Habil menikahi kembarannya Qabil. Qabil punya kembaran Iklimah. Habil punya kembaran Labudah. Iklimah lebih rupawan, lebih cantik daripada Labudah. Akhirnya karena Qabil ini protes kepada Nabi Adam, tak petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Qabil tidak percaya kalau ini perintahmu. Sudah, suruh keluarkan kurban. Karena hampir Idul Adha. Saya bahas juga ini. Akhirnya Qabil suruh mengeluarkan kurban. Kurban yang dikeluarkan oleh Qabil berupa tanaman biji gandum. Karena Sajaratul Huldi yang dimakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu Allah dibawa turun ke bumi, ditandur, ditanam jadi gandum. Kalau Habil mengeluarkan kurban berupa domba, kambing. Nah, kalau kurban salah satu dari kurban keduanya diterima oleh Allah, maka itulah orang yang berhak dapat iklimah yang cantik itu. Jadi kisah kurban pertama gara-gara rebutan wanita yang kemudian diabadikan dalam sejarah, diistilahkan mas kawin jadi syariat kita itu. Jadi kalau nikah ya harus ada mas kawinnya, harus ada yang dikorbankan. Siapa yang berani bercinta harus berani berkorban demi mendapatkan cintanya kan. Nah, kisah pertama gitu. Kurban itu qaf ra ba alif nun, kurban. Ini isim masdar dari fi'il madhi taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Kurbanan. Sebuah persembahan yang tujuannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Syariat Nabi Adam bebas sih. Intinya profesinya sesuai profesinya. Qabil kan petani, yang dikurbankan ya tanaman. Profesinya Habil ini seorang pengembala kambing, yang dikorbankan domba, hewan. Nah, terus setelah diterima, tanda-tanda diterima itu ada narun baito, api yang warnanya putih yang datang dari langit untuk menyambar, untuk melumat, untuk membawa salah satu dari kurbannya Qabil sama Habil. Akhirnya api milih dombanya Habil ini dibawa ke langit, terus bawa ke surga wis, nggak balik lagi ke bumi. Dari situ kemudian Habil menikahi Iklimah. Di dalam hati Qabil hasud, iri pada Habil mendapatkan istri yang cantik, makanya dia dendam. Kembaranku dinikahi, hanya dibunuh itu. Baru domba ini Allah turunkan ke bumi lagi di era Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ini kisahnya nyambung di surat As-Saffat, surat pinggirnya Yasin. Wa fadzaina ayya saddaqta Ibrahim qad saddaqta ru'ya, ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya
wa innahu lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Aku tebus putramu Ismailmu. Ada ulama yang bilang Nabi Ishak, tapi yang lebih dekat Nabi Ismail, karena syariat Nabi kita ini meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim, dan Nabi kita keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Yang disembelih itu Nabi Ishak. Ini sudah disembelih, sudah digores, bukan belum. Ketika sudah digoreskan, nak tedas, nak mempan, falamma laulil jabini, terus dipanggil sama Allah, nak tedas. Akhirnya dombanya Habil yang ribuan tahun yang lalu Allah angkat ke surga, diturunkan ke bumi lagi untuk menebus Nabi Ismail. Makanya ayatnya di Al-Quran, wa fadainahu bidzibhin azim. Aku tebus Ismail bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Ini kalau kita baca kitab tafsir, ini maksud dzibhin azim adalah kabsyu Habil, dombanya Habil, putra Nabi Adam. Tuh ceritanya gitu. Jadi kalau pengen cepet dapat jodoh ya berkorban. Intinya gitu. Kalau pengen punya anak yang soleh kayak Nabi Ismail, nurut ke orang tuanya ya berkorban. Orang tuanya dulu mengeluarkan korban semampunya, kalau mumpung setahun sekali diurut suaminya dulu, istrinya, besok-besok anaknya gitu. Biar dapat barokah itu, insya Allah anaknya ke istrinya. Makanya dikumpulkan 1 tahun, berapa kambing itu, paling 4 juta dapat. Emang setahun sekali. Kalau akikoh kapanpun bisa, tapi kalau kurban itu nunggu setahun 1 kali, waktunya cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Makanya saya sering ditanyai sama orang, Ustaz, kalau saya belum akikoh boleh nggak berkurban? Ya boleh. Kalau saya lebih mengutamakan kamu milih kurban dulu. Meskipun ada ulama yang berpendapat boleh digabung niatannya, tapi kalau bisa dipilah aja, kurban dulu, nanti akikohnya kambing lain. Kalau akikoh bisa kapan saja, tapi kalau kurban itu hanya 4 hari bulan Dzulhijjah itu. Kan sayang, ngumpulin nabung uang berapa dapat 4 juta itu 1 tahun, 300.000 dapat. 300.000 1 bulan 1 kali. 10 bulan ya 3 juta wis. Eman kalau enggak mengeluarkan kurban, kalau punya, kalau enggak punya nah. Makanya biar punya ya nyelengi. Itu hikmahnya di situ. Biar istrinya solehah kayak Iklimah, biar anaknya soleh kayak Nabi Ismail. Itu hikmahnya kurban di situ aja. Kita lanjut cerita itu, belum selesai. Setelah Nabi Adam alaihissalam disuruh menjelaskan ilmu sama Allah, falamma amba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai para malaikat dan semua makhlukku, apakah aku masih belum bilang kepada kalian semua bahwasanya aku Tuhan kalian mengetahui hal-hal yang gaib di dalam kolong langit dan bumi, dan mengetahui sesuatu yang kalian jelaskan maupun sesuatu yang kalian simpan. Meskipun kalian ngomong di dalam hati kalian merasa lebih mulia daripada Adam, merasa lebih alim daripada Adam, aku tahu, karena aku yang menciptakan kalian. Setelah itu barulah ketika malaikat-malaikat ini merasa kalah. Ternyata yang pantas jadi khalifah di bumi itu Adam, bukan malaikat, manusia bukan malaikat. Akhirnya Allah perintah, qala Allah lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang jelas kalau Nabi Adam nerangkan ilmu, berarti iblis, semua malaikat itu muridnya Nabi Adam. Seperti ya. Ini balik ke kitab ini sudah. Akhirnya Allah perintah bersujud. Malaikat dan semua setan, semua iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena mereka sudah jadi muridnya Nabi Adam. Seperti ya. Itu dalilnya murid wajib hormat guru. Itu ada di Al-Quran. Katanya siapa? Tidak ada.
Min haqqi syekh at-tauqir wal ihtiram. Hak seorang guru adalah dihormatkan dan dimuliakan. Karena sudah malaikat dikasih ilmu sama Nabi Adam tadi, ya muridnya Nabi Adam berarti malaikat. Ini takluk malaikat yang nurut bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis yang tidak mau karena gengsi, karena iri kepada Nabi Adam, sebagaimana irinya Qabil kepada Habil. Makhluk pertama yang melakukan dosa kepada Allah, maksiat dengan sifat hasud iri di langit adalah iblis kepada Nabi Adam. Makhluk pertama yang melakukan dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah dengan sifat hasud di bumi adalah Qabil kepada Habil. Makanya sifat hasud di dalam surat Al-Falaq itu dijadikan ta'awud. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena hasud itu gara-gara hasud orang itu jadi jahat. Innal hasada ta'kulul hasanat ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sifat iri hati itu bisa memakan habis kebaikan orang yang punya sifat itu, sebagaimana api bisa memakan habis kayu yang dibakar. Pelan-pelan kebaikannya akan hangus. Dulu iblis penceramah, gurunya malaikat, gara-gara tidak nurut kepada Allah, iri kepada Nabi Adam, dia disetani oleh kesombongannya sendiri, sehingga dia menjadi makhluk yang hina karena kesombongannya. Dia tidak sadar, dia merasa lebih alim, merasa lebih sempurna, lebih baik daripada Nabi Adam, sampai yang menciptakan dia sendiri tidak diikuti, disuruh. Tapi perlu diketahui sujud di sini ulama tafsir hilaf. Sujudnya malaikat yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam ini sujud yang gimana? Apa kayak sujud kita sholat? Yang dimaksud sujud ini sujud al-ihtiram bil inhina, sujud merkungkung dengan membungkukkan punggung, sebagaimana umat-umat terdahulu ya, kalau menghormati rajanya itu membungkukkan punggung. Nah, dulu di surat Yusuf kan ada ayatnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Sujud di situ sujud kayak sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Cuma suruh bungkuk gini, hormati Nabi Adam ini. Itu iblis nak mau, yang mau cuma malaikat. Suruh menghormati gurunya. Anak sombong. Seperti itu ceritanya itu. Tapi ada ulama yang mengatakan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam sama seperti sujud kita ketika sholat itu. Biwat il jabha alal ardi, dengan meletakkan dahi ke bumi. Terus berarti nyembah Nabi Adam loh? Bukan. Wa Adam kiblatun kal Ka'bah. Ba'dul mufassirin mengatakan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam sama seperti sujudnya orang sholat, dengan meletakkan dahi ke bumi. Nabi Adam ini ibaratkan kiblatnya, yang disujudi tetap Allah. Nabi Adam kiblatnya kayak Ka'bah. Kita menghadap kiblat Ka'bah, tapi sujud kita tetap kepada Allah. Ba'dul mufassirin ada yang mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat kisah ini, kita dapat barokahnya kisah-kisah ulama yang disebutkan di dalam Al-Adinal Kunus. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.